Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat datang di segmen baru channel ini berjudul Tiba-Tiba Bola. Aduh, males banget ya akhir-akhir ini bahas volley. Lagi nggak ada gairah-gairahnya nih. Jadi Mimin putuskan untuk nyebrang dulu lah ke bola untuk sementara waktu. Baru kalau ada yang menarik soal volley kita akan bahas. Mau kapanpun itu, mau besok, mau lusa, atau mau 1 bulan lagi, terserah lah. Nah, memang yang terbaru di iklim sepak bola akhir-akhir ini adalah perihal Liga Champions yang sudah memasuki babak final ya. Tapi Mimin gak mau bahas itu dulu, karena ada berita yang cukup memberikan semangat serta harapan bagi para pecinta sepak bola tanah air. Dimana ada rumor yang mendekati beneran nih kalau punggawa timnas yakni Jay Izzes akan bergabung ke AC Milan. Wadah, gokil gak? Sekali lagi ini masih rumor, meski didukung dengan beberapa hal sehingga ini semakin mendekati kenyataan. Yaudah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Markimul dulu. Markimul, mari kita mulai. Pertama, sebelum kita membahas lebih detail, kayaknya lebih enak kalau kita kenalan dulu sama Jay Izzes. Karena mungkin kebanyakan penonton channel ini adalah penggemar volley ya, siapa tahu ada yang nggak kenal sama kapten timnas sepak bola kita. Oke deh, Jay Izzes memiliki nama lengkap Jay Noah Izzes. Lahir pada 2 Juni tahun 2000 di Mierlo, Belanda. Memiliki tinggi badan sekitar 190 cm dan berposisi sebagai bek tengah. Wah, doi kalau udah duet sama Rizky Ridho, udahlah selesai itu penyerang lawan. Tergantung sih. Kalau gelandang serang lawan pinter ya masih bisa sebenarnya. Anyway, saat ini Izzes tergabung di dalam klub Venezia FC di Serie A Italia. Nomor punggungnya adalah 4, meskipun kalau sekarang di timnas sih udah ganti 3 ya, terutama di jersey terbaru. Doi adalah seorang pemain naturalisasi yang sebelumnya berkewarganegaraan dan lahir di Belanda hingga kemudian memutuskan untuk bersumpah WNI menjadi warga Indonesia melalui garis keturunan. Jay Izzes memulai karir profesionalnya di FC Eindhoven pada tahun 2018, kemudian pindah ke Go Ahead Eagles pada tahun 2020. Hingga kemudian pada musim panas 2023 dia bergabung dengan Venezia FC dan berhasil membawa klub tersebut promosi ke Serie A di musim pertamanya. Gokil gak? Secara catatan atau statistik ya, performanya di Venezia tuh cukup gemilang lah. Kita hitung di musim 2024-2025 aja deh. Dari total 27 penampilan dengan menit bermain mencapai sekitar 2408 menit, dia berhasil mencetak 1 gol. Yang mana ini wajar karena dia bukan striker. Tapi memang Izzes ini adalah tipikal back yang berani untuk mengambil peluang-peluang, terutama peluang bola mati. Kekuatan utamanya adalah heading. Apalagi dirinya memiliki peran yang cukup berat ya, di mana dirinya menjadi kapten tim sejak paruh kedua musim. Izzes menunjukkan performa impresif di Serie A, termasuk saat menghadapi penyerang top seperti Romelu Lukaku, Matteo Retegui, dan lain-lain lah. Kepercayaan pelatih Eusebio Di Francesco menjadikannya kapten tim, sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru 1 musim berkarir di Italia. Dan tentu ini menjadi salah satu tolak ukur kenapa dirinya dirumorkan telah diincar tim-tim besar termasuk AC Milan. Nah, selain itu ada beberapa hal yang menjadikan berita rumor ini semakin mencuat. Yang pertama nih, ada jurnalis Italia bernama Niccolò Schira melaporkan bahwa AC Milan bersama dengan Inter Milan dan Napoli memantau perkembangan Jay Izzes. Inter Milan bahkan sempat mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan langsung pertandingan antara Atalanta dan Venezia pada 1 Maret 2025, di mana Izzes tampil sebagai kapten tim dan membantu timnya menahan imbang Atalanta dengan skor 0-0. Memang bukan catatan yang cemerlang ya. Namun untuk tim yang baru promosi dan sedang berada di jurang degradasi nih, ini adalah hal yang cukup bagus. Selain itu didukung dengan kebutuhan AC Milan itu sendiri yang sedang mencari tambahan back tengah untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dengan formasi kira-kira 4 back lah ya yang diterapkan oleh pelatih Sergio, Izzes dinilai cocok untuk berduet dengan Matteo Gabbia. Selain itu kehadiran Tijani Regers, gelandang AC Milan yang juga memiliki darah Indonesia, emasnya si Eliano Regers, yang mana si Tijani ini posisinya gelandang yang juga memiliki darah Indonesia tentu saja, dapat membantu Izzes beradaptasi di lingkungan baru. Yang lebih liar lagi adalah fakta bahwa akun TikTok AC Milan beberapa kali mengunggah video tung 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 dan juga gambar tung 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 sedang menandatangani kontrak dengan inisial J. Semakin membuat semua orang beropini bahwa ini bukan sekedar rumor dan bisa jadi akan menjadi kenyataan. Dan jika transfer ini terwujud,
Jay Ijes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tergabung dengan AC Milan, salah satu klub terbesar di dunia tentu saja. Dan hal ini tidak hanya meningkatkan profil sepak bola Indonesia di kancah internasional, tapi juga memberikan inspirasi bagi pemain-pemain muda di tanah air untuk berkarir di level tertinggi. Jadi bukan hal yang mustahil gitu loh untuk mencapai tim-tim besar seperti AC Milan, bahkan bisa jadi Manchester United. Ya MU sekarang lagi di bawah sih. Arsenal, aduh sama juga. Oke lah, well Mimin nggak begitu ngikutin AC Milan. Namun kalau Ijes benar-benar gabung, Mimin adalah fans AC Milan sejak lahir. Meskipun belum ada konfirmasi resmi ya, rumor ini menunjukkan bahwa pemain Indonesia mulai mendapatkan perhatian di liga-liga top Eropa. Kita berharap Jay Ijes dapat terus menunjukkan performa terbaiknya lah, baik di klub maupun timnas Indonesia, dan semoga transfer ini dapat terwujud untuk kemajuan sepak bola nasional itu sendiri. Nah, kita lihat perkembangannya gimana, semoga bisa terjadi ya. Karena tentu itu bisa menjadi pancingan untuk semua pemain Indonesia. Dan Mimin mau sedikit ngatain kalian yang sering bilang Indonesia sekarang rasa Belanda. Astagfirullah. Bener sih, tapi kini mereka tuh udah berjuang dan rela meninggalkan negaranya demi membela timnas Indonesia gitu loh. Jadi mereka bukanlah Belanda, ada darah Indonesia mengalir di tubuh mereka. Jiwa mereka bukan lagi Belanda, tapi merah putih dan Garuda di dada. Dukung saja terus sepak terjang mereka, karena kalau Indonesia memiliki prestasi dan mendunia, yang senang siapa? Kita juga. Yang bangga siapa? Kita juga. Yang semangat untuk tingkatkan skill siapa? Pemain kita. Jadi dukung aja lah. Toh efek positifnya jauh lebih banyak daripada negatifnya. Jadi nggak usah berpikiran Indonesia rasa Belanda, Indonesia sekarang yaudah, yang penting sekarang tuh berprestasi dulu. Yaudah, itu dia pembahasan kita tentang rumor Jay Ijes ke AC Milan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Ijes cocok bermain di San Siro? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation Reborn selanjutnya. See you di next video guys, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your